Semakin kuat iman kita kepada Allah, semakin kuat kita berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, semakin berat ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Man asyaddun nasi bala'an ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling berat ujiannya? Saat itu Rasulullah menjawab, "Al-anbiya al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal, wa yubtala al-insan ala hasabi dini." Jawaban beliau pada saat itu, orang yang paling berat ujiannya adalah orang, yaitu para nabi. Kemudian summal amthal fal amthal, lalu disusul oleh orang yang baik dan yang baik kemudian. Dan seorang itu akan diuji sesuai dengan kadar keagamaannya, kata Rasulullah SAW. Artinya orang yang beriman, termasuk orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sekelas para nabi dan para rasul, justru mendapatkan ujian yang terberat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang keimanannya di bawah mereka ini. Tentu akan diuji. Bahkan orang kafir pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada manusia di muka bumi ini yang lepas dari ujian. Hanya masalah bentuk ujian yang barangkali berbeda antara satu sama lainnya. Termasuk kemudian sikap seorang terhadap ujian itu berbeda satu sama lainnya, tergantung pada kondisi keimanannya masing-masing. Ada orang yang diuji dengan berbagai macam ujian yang sangat berat, tetapi bagi dia ini adalah ringan. Tetapi ada orang yang kemudian diuji dengan musibah yang sangat ringan menurut yang lain, tapi terasa berat baginya. Ini sangat tergantung pada kondisi keimanan seseorang. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kemudian antum berada, termasuk yang ada di ruangan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayat, di antaranya dalam surah Al-Hadid misalkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Apapun musibah yang terjadi di muka bumi ini atau yang menimpa diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, itu telah tercatat di dalam kitab di Lauh Al-Mahfuz sebelum peristiwa itu terjadi, sebelum musibah itu turun. Dan hal yang demikian bagi Allah sangat mudah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh musibah yang terjadi di alam semesta ini, apakah itu berupa gempa, longsor, banjir, badai, tsunami, semua itu telah ada di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Mahfuz. Kapan peristiwa itu terjadi? Apa sebabnya? Berapa korbannya, dampaknya, dan seterusnya. Kepada siapa ditimpakan, semua itu sudah dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemudian yang menimpa diri kita. Wala fi anfusikum, tidak pula musibah yang menimpa diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Berupa penyakit ataupun seperti wabah yang sedang melanda dunia sekarang ini seperti corona. Itu semua sudah ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum peristiwa ini terjadi, sudah ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian seluruh musibah yang menimpa atau yang terjadi di alam semesta atau diri kita itu bisa menjadi rahmat, bisa menjadi azab. Musibah yang sama bisa menjadi azab, bisa kemudian juga menjadi rahmat. Tergantung kondisi kita sebelum musibah itu turun. Kalau kita termasuk orang yang beriman dan menjalankan manifestasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepadanya, dengan kata lain kita orang saleh, menjalankan perintah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, ketika turun musibah itu, maka musibah itu adalah rahmat bagi kita. Tetapi musibah yang sama bisa jadi kemudian menjadi azab. Karena kondisi seseorang atau mungkin kita atau masyarakat yang hidup di satu tempat itu kena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian musibah itu turun pada orang musyrik atau orang kafir atau munafik i'tiqad, maka pastikan musibah yang sama itu bisa menjadi azab. Katakanlah seperti COVID-19 ini, bagi orang kafir, orang musyrik, munafik i'tiqad yang menjadi korban virus corona ini adalah azab bagi mereka. Kalau mereka yang menjadi korban, kemudian mati, atau yang hidup tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan COVID-19 ini adalah azab bagi mereka. Sementara bagi kita orang-orang beriman, walaupun barangkali masih melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rahmat bagi kita. Bagi yang bertaubat, bagi kemudian yang bermaksiat sebelum peristiwa ini terjadi, jadikan momen ini adalah momen untuk memperbaiki diri dengan melakukan taubatan nasuha. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang saleh, ini adalah cambuk untuk menambah semangat agar senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah ini sebagai pelubur dosa, dan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Allah jauhkan kita dari musibah ini yang melanda mayoritas bangsa di dunia ini dewasa ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam hadis qudsi, nanti saya akan jelaskan bagaimana kita supaya terhindar dari musibah ini. Andai kata kemudian kita menjadi korban, menjadi rahmat bagi kita, insyaallah kita akan jelaskan nanti di bagian akhir insyaallah. Apa dasar kita mengatakan bahwa musibah bisa menjadi adab, bisa menjadi rahmat? Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa suatu hari Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'ud. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu tentang penyakit ta'ud. Fa akhbarani annahu adzabun yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Kemudian Rasulullah SAW ngasih tahu kepadaku, kata beliau, bahwa ta'un ini adalah azab yang Allah kirim kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Penyakit ta'ud adalah penyakit semacam penyakit kolera
Di mana kalau mewabah di suatu negeri ini sangat cepat dan itu bisa menyebabkan kematian mayoritas. Bahkan pernah berlangsung sampai 2 tahun. Ini penyakit taun. Karenanya Rasulullah SAW secara khusus pernah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit taun. Ya sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat mulia Anas bin Malik bahwa beliau berkata Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa sayyil asqam. Rasulullah pernah mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dan penyakit kusta, dan seluruh penyakit yang mematikan, termasuk at-taun, termasuk kemudian COVID atau SARS atau MERS sebagaimana yang pernah terjadi, atau seluruh penyakit yang mematikan lainnya. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut. Ini menunjukkan bahwa taun ini termasuk penyakit yang berbahaya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah jadikan penyakit taun yang sama sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Jadi Rasulullah ngasih tahu kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa penyakit taun itu merupakan azab yang Allah timpakan kepada orang yang Allah kehendaki, dan taun yang sama itu menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah misalkan kita hidup di Indonesia. Semua sekarang dilanda dengan COVID-19. COVID-19 ini bisa jadi azab bagi orang-orang tertentu, bagi kelompok tertentu, dan kemudian menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi musibah yang sama bisa menjadi azab, bisa menjadi rahmat, tergantung kondisi kita sebelum dan sedang, ya kan, ketika musibah itu datang. Kalau kita orang saleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan COVID-19 ini ada sebagai rahmat bagi kita. Andai kata kemudian meninggal, Allah Subhanahu wa taala jadikan COVID-19 ini ya sebagai sumber pahala, karena pahalanya seperti mati syahid. Sebab lebih lanjut, Aisyah menjelaskan jawaban Rasulullah SAW atas pertanyaan beliau tentang taun. Rasulullah mengatakan, "Walaysa min ahadin yaqa'ut ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiba wa ya'lam annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu kana lahu ka ajri syahidin." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak seorang pun ketika taun itu muabah. Kalau dianalogikan dengan COVID-19 ini, ketika COVID-19 ini muabah di suatu negeri, lalu orang itu bersabar, tidak keluar dari negeri itu. Karena memang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari, ketika kalian mendengar taun, dalam hal ini juga adalah COVID-19 ini, ya kan, muabah di suatu tempat, maka jangan kalian memasukinya. Jangan mendatanginya, kata Rasulullah SAW. Dan kemudian kalau kita berada di dalamnya, kita tidak boleh keluar darinya. Artinya kita tidak boleh keluar di mana, dari tempat di mana muabahnya penyakit itu. Tapi yang harus kita lakukan adalah bersabar. Sabiran muhtasiba. Kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap dari musibah ini
Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai apa? Sumber pahala kita. Dan kita yakin bahwa kita tidak akan tertimpa musibah ini kecuali kalau Allah telah menetapkan untuk kita. Sebab segala sesuatu yang terjadi di muka bumi adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan ini, kita tidak keluar dari tempat di mana musibah itu terjadi, dan kita bersabar dan berharap pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwa kita tidak akan tertimpa musibah ini kecuali kalau Allah telah menetapkan untuk kita. Walaupun kita mengkarantinakan diri di rumah, rajin Masya Allah, menjaga kebersihan dan seterusnya, kalau Allah timpakan kepada kita pasti terjadi. Ya apa tidak? Pasti terjadi, tidak mustahil itu. Andai kata kemudian qaddara kita menjadi korban, kita meninggal, atau kita hidup, sembuh dari COVID-19 ini, kita mendapatkan pahala syahid. Hidup ataupun apalagi meninggal. Dengan catatan tadi, pastikan kita dalam keadaan beriman kepada Allah, ya kan? Saleh, tidak keluar dari wilayah atau area-area wabah. Kita bersabar dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah ini. Dan kemudian yang kelima, kita yakini bahwa tidak akan tertimpa musibah kecuali kalau Allah telah tetapkan untuk kita, baru kita akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian musibah ini menjadi rahmat bagi kita dan mendapatkan pahala besar berupa pahala seorang yang syahid. Ini untungnya orang yang beriman. Tapi bagi orang kafir ini menjadi azab. Antum tahu, saya dapatkan postingan presiden yang sangat terkenal di dunia ini, kemudian sedang diminta ruqyah supaya terhindar dari COVID-19. Bahkan ada ex orang besar di Amerika yang kemudian masuk Islam. Karenanya, ada yang Masya Allah, orang yang bunuh diri. Bagi yang kafir masuk Islam, ini Masya Allah luar biasa bagi dia. Ada seorang miliarder yang kemudian anggota keluarganya banyak yang tertimpa musibah COVID ini dan kemudian dia bunuh diri. Azab bagi dia. Dia tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada yaumil akhir. Mereka sangat ketakutan dan panik. Kenapa sang presiden ini kemudian minta ruqyah? Ternyata setelah diinterogasi, karena melihat kaum muslimin begitu tenang menghadapinya. Kenapa? Karena ada keyakinan bahwa kita punya iman itu tentang qada dan qadar. Bahwa musibah ini tidak akan menimpa kita kecuali yang Allah tetapkan untuk kita. Andai kata kemudian kita tertimpa, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata musibah ini menjadi sebab kematian kita, insya Allah kalau kita bersabar menjadi rahmat bagi kita. Menjadi rahmat bagi kita. Allah tahu apa yang telah, sedang, dan akan terjadi. Barangkali ketika ada orang yang diwafatkan dari kaum muslimin karena musibah ini, ya kan? Ini yang dipastikan orang ini ada mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menyegerakan dia mendapatkan rahmat, yaitu di alam barzakh. Barangkali kalau kemudian orang ini dihidupkan dengan lingkungan Masya Allah, banyak melakukan maksiat kepada Subhanahu wa taala, bisa jadi kemudian dia terpengaruh sampai tutup usia, kemudian barangkali dia akan ada perubahan terkait dengan kesalehan karena dipengaruhi oleh lingkungan. Bisa jadi dia tidak husnul khatimah. Ketika seseorang dicabut nyawanya apapun sebabnya termasuk kena COVID-19 ini, dia dalam keadaan saleh, pastikan
itu adalah rahmat bagi dia, pastikan itulah keberuntungan, kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyediakan baginya naimul qabr, yaitu nikmat kubur. Tapi sebaliknya bagi orang kafir atau pelaku maksiat yang menjadi korban dan wafat, ini adalah petaka baginya. Kalau orang kafir dan musyrik dan munafik i'tiqad itu adalah orang yang mengaku beriman, sejatinya dia kufur. Seperti Abdullah Ubay bin Salul dulu di Madinah, ada Abdullah bin Sabah, pelopor, pendiri apa? Sekte Syiah. Dan orang-orang semacam ini adalah fid-darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik i'tiqad itu akan berada di kerak di neraka yang paling bawah. Ya kan? Sebab orang seperti ini pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar. Berapa banyak kemudian orang yang ikut Syiah, ya kan? Karena kepiawaian seorang Abdullah bin Sabah pada saat itu. Makanya dia mendapatkan apa? Ya kan? Termasuk munafik i'tiqad dia. Dan orang-orang semacam dia, ya kan? Kalau tidak bertaubat sampai meninggalnya, dia kekal termasuk orang yang kekal dalam neraka. Termasuk orang yang mati dalam keadaan syirik. Di saat tertimpa musibah ini, muslim, pelaku syirik, karena COVID-19, kalau dia tidak bertaubat, ya kan? Sampai dia meninggal, maka terhapus seluruh amal perbuatan yang lakukan dan bisa dikekal dalam neraka. Apalagi orang yang kafir. Tetapi mukmin pelaku maksiat, karena COVID-19 dia belum bertaubat, selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, masih ada peluang masuk surga. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, ya kan? Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas muncul dari hatinya, tidak ada intimidasi atau tekanan dari orang lain, dia mengucapkan kata itu sebelum meregang nyawanya, dia bakal masuk surga, kata Rasulullah SAW. Walaupun orang semacam ini, kata Imam Nawawi rahimahullah, tahta khataril masyiah, itu dalam bahaya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dosanya, Allah segera berikan rahmat kepadanya, dan Allah segera akan masukkan ke surga. Atau kemudian di alam barzah, ya kan, disegerakan kemudian masuk ke taman surga. Atau kalau Allah berkehendak, Allah azab dia di alam barzah atau nanti di neraka, sampai dalam waktu tertentu, kemudian diangkat kembali ke surga. Artinya orang ini tidak kekal di dalam neraka. Artinya kalau ada yang korban COVID-19 ini, dan pelaku maksiat selain syirik, mati belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kemudian itu dia akan mampir di mana? Di lubang api neraka, walaupun tidak kekal. Sebab dia mukmin pelaku maksiat. Selain itu, mukmin pelaku kesyirikan atau yang murtad, apalagi munafik i'tiqad atau yang kafir, maka mereka akan kekal di dalam apa? Di lubang api neraka. Kalau di akhirat kelak, dia kekal di dalam neraka. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad ibtara itsman adzim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa disebabkan kesyirikan kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mengampuni dosa selain itu, selain syirik. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, berarti dia telah melakukan dosa besar.
Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menginformasikan kepada kita bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa yang disebabkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mati sebelum bertaubat, dia kekal di neraka. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, diharamkan baginya apa? Surga. Dan tempatnya di neraka. Dan orang yang zalim kena penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, dia tidak akan mendapatkan pertolongan. Tidak ada yang menolong dia. Tidak anaknya, tidak istrinya, tidak keluarganya, tidak juga hartanya. Ini artinya bahwa dia akan kekal di dalam neraka. Kalau mati belum bertaubat. Tetapi kalau bertaubat sebelum meninggal, walaupun dia melakukan kesyirikan hatta kufur, munafik i'tiqad, dia bakal masuk surga. Kita tahu dalam sejarah bagaimana para sahabat Nabi SAW, ya kan? Mereka apa? Banyak yang asalnya kafir. Kita tahu sahabat mulia Umar. Kita sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As atau Amr bin As, mohon maaf. Mereka kafir asalnya. Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal. Tapi setelah Islamnya, setelah beriman kepada Allah, melakukan tuntutan keimanannya, menjadi orang yang saleh, mereka termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga. Jadi ayat ini, ya kan, ayat ini adalah berlaku bagi mereka yang mati melakukan kesyirikan sebelum bertaubat. Ya kan? Mereka akan kekal di dalam neraka. Sebab Allah haramkan baginya surga. Tidak ada syafaat bagi mereka. Walau asalnya dia muslim, mati dalam keadaan syirik, syirkul akbar, dia tidak akan mendapatkan syafaat. Termasuk dari syafaat Nabi SAW. Sebab orang yang berbahagia, beruntung mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Suatu hari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik?" Siapa orang yang paling beruntung, paling berbahagia mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Man qala la ilaha illallah, yaitu mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tentu bukan atas sebatas mengucapkan saja, tetapi dia harus tahu apa maknanya, tahu tuntutan dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ketika menjelaskan makna la ilaha illallah ini dalam banyak kitabnya, diantaranya dalam kitab Mulakhas Syarah Kitab Tauhid. Ahwan Pak Ustadz, azan. Ya. Baik, wallahu taala alam, kita lanjut. Ini adzan dulu, nanti kita lanjutkan kemudian. Fadhal adzan.
Assalamualaikum Pak Jarwiko. Halo. Waalaikumsalam. Tafadhol. Pak, lanjut Pak. Baik, kita lanjut ya. Ya. Silakan Ustaz. Baik. Jadi orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat Rasulullah SAW adalah mereka yang mukmin yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Andai kata kemudian seorang mukmin pelaku maksiat dia mati, masih ada peluang untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Makna syafaat itu artinya at-tawassut lil ghair li jalbi manfaatin aw daf'i madarrah. Itu menjadi perantara kalimat la ilaha illallah ini bagi orang lain, yaitu kita yang mengucapkannya, dalam rangka menjauhkan dari mudarat atau memberikan maslahat kepada kita. Yang tadinya barangkali harus mampir ke neraka karena maksiat yang dilakukan, bisa jadi kemudian tidak mampir karena apa? Karena adanya syafaat. Andai kata harus kemudian mampir ke neraka barangkali karena banyak maksiat yang dilakukan selain kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dengan adanya syafaat itu akan bisa memperingan siksanya dan mempercepat keluar dari api neraka. Ini manfaat dari apa? Syafaat. Ini berarti secara tidak langsung kita dituntut dalam hidup ini untuk senantiasa melakukan apa? Selalu menjaga keimanan kita. Jangan sampai kemudian luntur, pudar, apalagi hilang. Yang kedua, kita dituntut untuk melakukan manifestasi dari iman itu. Itu dengan menjalankan perintah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Agar apapun kemudian musibah yang Allah berikan kepada kita menjadi sebab kebaikan bagi kita dan kemudian kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah wafatkan kita, insya Allah wafat dengan husnul khatimah. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang harus kita lakukan sekarang untuk menghadapi musibah yang sedang menimpa kita?
baik kemudian musibah yang sedang melanda ini, atau dampak dari musibah ini. Di karantina di rumah, suatu hal yang tidak enak. Belum lagi kemudian kebutuhan sudah mulai apa? Menipis. Banyak musibah-musibah apa? Yang Allah berikan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita harus bersabar. Ya kan? Harus bersabar. Sebab barangkali selama ini Allah berikan kepada kita waktu yang begitu panjang. Sejak balik sampai detik ini mungkin lebih banyak maksiat yang kita lakukan dibanding ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita pahala besar dari kesabaran kita menghadapi musibah ini dan dampak dari musibah ini. Ingin menutupi menambal sulam kekurangan yang terjadi sama ini. Kalau kita berhasil bersabar, maka pahala tanpa batas Allah akan berikan kepada kita. Tidak ada amal yang lebih besar pahalanya daripada sabar. Di dalam surah Az-Zumar ayat 10, dalam potongan ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang yang sabarlah yang akan diberikan pahala tanpa batas. Dan tidak akan mungkin bisa bersabar kecuali mereka yang beriman. Kecuali mereka yang beriman. Orang kafir tidak akan bisa bersabar menghadapi musibah ini. Kita tahu bagaimana kasus di Wuhan yang saya dapatkan informasinya. Pasca keluar dari musibah ini, saat musibah terjadi, Masya Allah, ada yang bunuh diri. Ya kan? Setelah musibah ini datang, apa? Angka perceraian meningkat. Apa sebabnya? Mungkin selama ini, wallahu ta'ala alam. Ya kan? Banyak simpanan di luar, jarang ketemu istri, tiba-tiba harus 4 bulan di rumah. Ya kan? Mereka tidak diatur oleh apa? Agama. Tidak diatur oleh wahyu. Sehingga ada permusuhan yang ada. Tapi kita alhamdulillah, istri anak kita masih bisa bersabar. Kenapa? Karena adanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah bersabar, apa yang kita lakukan? Kita tingkatkan apa? Semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kendur karena musibah ini menimpa kita. Tapi kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera mencabut musibah ini dari kita atau dari negeri kita tercinta. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan hanya memberikan pertolongan melalui hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada-Nya. Doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan kita kepada Allah. Permohonan perlindungan kita pun akan didengar kapan? Di saat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, aku nyatakan perang terhadap orang itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan melindungi walinya. Siapa wali yang dimaksud di sini? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan al-muwadhib ala taqwallah, yaitu orang yang senantiasa melakukan ketakwaan kepada Allah. Bergegas melakukan ketakwaan kepada Allah. Ada perintah, segera dilakukan. Ada larangan, segera dihindari. Ya kan? Walau dalam kondisi apapun kita, tetap kita menjalankan ketakwaan kepada Allah. Kita tidak akan mencuri. Ya kan? Lebih baik kemudian kita minta daripada apa? Mencuri dalam kondisi seperti ini. Makanya kita yang kaya harus segera berbagi kepada orang yang membutuhkan.
Ini bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta kematian. Karena kondisi ini dan beban atau dampak dari musibah ini. Sebab Rasulullah SAW melarang kita untuk apa? Berharap kematian sebelum tiba waktunya. Bahkan berdoa untuk mati pun tidak boleh. Dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah pernah mengatakan, la yatamanna ahadukum al-mauta wa la yad'u bihi. Atau kama qala alaihi wasallam. Hendaklah seorang di antara kalian tidak berangan-angan mati. Mungkin enggak ada musibah, enggak ada kejelasan seperti sekarang ini, orang panik. Itu tanda mereka tidak beriman kepada Subhanahu wa taala. Orang beriman tidak boleh begitu. Dia harus bersabar. Tidak boleh berharap kematian. Bahkan tidak boleh berdoa. Minta supaya disegerakan kematian. Wala yad'u bihi min qabli ayyati. Jadi kata Rasulullah, tidak boleh seorang itu berharap kematian sebelum datang kematian itu. Dan tidak boleh berdoa kepada Subhanahu wa taala untuk segera matikan. Sebab apa kata Rasulullah SAW? Kalau seorang mukmin umurnya itu ditambah, ya kan, ditambah, maka itu kebaikan bagi dia. Andai kata sebelum musibah ini datang kita pelaku maksiat, Allah panjangkan usia kita, masih ada peluang untuk bertaubat, menebus kesalahan selama ini. Andai kata andai kata sebelum musibah ini datang, kita termasuk orang yang saleh, kita bisa menambah apa? Kesalehan di atas kesalehan itu. Dan kita menjadi waliullah pada saat itu. Allah pasang badan terhadap orang yang ingin mencederai kita. Dan lebih lanjut Allah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaih. Tidak ada sesuatu yang dengannya hambaku mendekatkan diri padaku lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepada mereka. Artinya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita utamakan dulu apa? Menjalankan yang diwajibkan kepada kita. Sebab tidak ada sesuatu yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah lebih Allah cintai dari apa yang telah Allah wajibkan kepada kita. Seperti salat wajib, berbakti pada orang tua, ya kan? Jujur. Itu suatu kewajiban kita. Menafkahi keluarga kita, kewajiban. Membantu orang yang sangat membutuhkan di saat kita mampu juga bisa wajib kalau bisa menyebabkan orang mati ketika tidak makan misalnya. Ini amal-amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melakukan ini, Allah cintai amal itu. Baru amalnya yang Allah cintai. Nah, kalau kemudian kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan setelah ibadah wajib, ibadah sunnah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu fa kuntu samahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi bihima fa idza sa'alani la utiyanna wa idza ista'adani la uidanna. Semasa hambaku mendekatkan diri padaku dengan ibadah sunnah di samping yang wajib, maka setelah bersabar tadi, saya katakan apa? Kita meningkatkan kualitas dan kuantitas. Kalau kualitas itu artinya kita tidak mengamalkan kecuali yang disyariatkan, dan tidak mengamalkan yang disyariatkan kecuali dengan cara yang disyariatkan. Ini meningkatkan kualitas takwa. Sebab kalau kemudian kita melakukan amal, maksud hati ingin bertakwa kepada Allah dengannya, tidak disyariatkan amal itu maksiat kepada Allah. Atau amal itu disyariatkan, lalu kemudian pelaksanaannya tidak sesuai dengan tuntunan, itu juga maksiat kepada Allah. Sebab Rasulullah katakan, man amila amalan laisa ala amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu perbuatan yang tidak ada perintah kami atasnya, otomatis tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, kita tingkatkan kuantitasnya. Yaitu setelah kita beribadah dengan amal-amal yang diwajibkan kepada kita, kita tingkatkan kuantitasnya merambah ke wilayah
sunnah. Kalau kita melakukan ini, apa janji Allah? Ya kan? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Semasa hambaku mendekatkan diri padaku dengan ibadah sunnah samping yang wajib sampai aku mencintainya. Kalau aku telah mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka pendengaran yang dengannya mendengar adalah aku. Penglihatan yang dengannya melihat adalah aku. Tangan yang dengannya memukul adalah aku. Kedua kaki yang dengannya berjalan adalah aku. Apa artinya? Para ulama mengatakan bahwa orang ini akan senantiasa mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pendengaran, pandangan, mata, tangan dan kakinya tidak akan digunakan kecuali dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan keluar dari manusia ini kecuali apa? Adalah amal-amal saleh, wujud ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tutup usia. Allah akan giring kita untuk senantiasa berada dalam jalannya. Kalau kita gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib. Bukan hanya itu, bukan hanya cinta, bukan hanya hidayah taufik Allah berikan kepada kita. Yang ketiga Allah janjikan apa? Apabila dia berdoa kepadaku, dia minta padaku, pasti aku akan kabulkan. Dia menjadi orang yang saleh mustajab doa. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain yang minta doakan kepadanya. Dan yang ketiga ini yang penting bagi kita. Fa idza sta'adani la'udzanna, kalau dia minta perlindungan kepada aku akan berikan perlindungan padanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, sebutkan secara khusus min corona. Atau doa yang disyaratkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari penyakit belang, dari penyakit apa? Gila, penyakit kusta, dan seluruh penyakit yang mematikan termasuk corona di dalamnya. Allah akan dengar ucapan kita itu. Allah akan dengar rintihan kita. Kapan itu terjadi? Pada saat kita apa? Menjalankan ibadah sunnah setelah kita menghidupkan ibadah wajib. Allah jatuh cinta pada kita. Allah berikan hidayah taufik kepada kita. Allah berikan perlindungan kepada kita. Doa kita mustajab, dan di saat kita minta perlindungan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kepada kita. Dan yang terakhir, apa janji Allah? Wa ma taraddatu an syai'in ana fa'ilu taraddudi an nafsi imri'in mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu musa'ah. Aku tidak pernah ragu melakukan sesuatu yang harus aku lakukan seperti raguku ketika mencabut nyawa seorang mukmin yang tidak menghendaki kematian, dan aku tidak mau menyakitinya. Artinya kata para ulama, saking sayangnya Allah kepada orang yang saleh ini, yang gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib, ya kan? Allah akan cabut dia dengan sakaratul maut yang paling ringan. Dan ini tidak akan diberikan kecuali pada mereka yang saleh, gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib. Gemar melakukan ketakwaan kepada Allah, sehingga dengan demikian sampai tutup usia, dia akan menjadi husnul khatimah. Apapun sebab kematian. Andai kata, misalkan dia kena corona, dia mati, Allah cabut dia dengan sakaratul maut yang paling ringan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat kepadanya, yang menjadi sebab keselamatan dan kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat dia. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan, ya, dari dampak corona ini, kalau bagi yang punya kelebihan harta, silakan berbagi dengan orang di sekitar kita, dekat dengan rumah kita. Ya, yang tidak mampu, pastikan utamakan adalah mereka orang-orang yang saleh. Sebab Rasulullah katakan apa? La ya'kul ta'amaka illa taqi. Hendaklah tidak makan hartamu atau hidanganmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi orang terdekat, apa itu keluarga kita, utamakan orang tua kita, ipar kita, tetangga kita, teman kita, atau kenalan kita siapapun. Ya kan, prioritaskan mereka yang bertakwa kepada Subhanahu wa taala. Ya kan? Tapi kalau mereka sungguh milih, misalkan ada orang bertakwa tapi dia kaya, atau misalkan tidak terlalu membutuhkan, ada orang mukmin tapi dia lebih membutuhkan, enggak apa-apa. Kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Walaupun lebih afdal dalam kondisi tertentu kepada mereka yang bertakwa kepada Allah. Ini yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti sekarang ini, agar musibah yang menimpa dan yang melanda sekarang di dunia ini menjadi rahmat bagi kita dan orang-orang yang kita cintai, ya kan? Dan kita doakan orang-orang, ya kan, yang kufur atau yang masih melakukan maksiat kepada Subhanahu wa taala agar segera bertaubat kepada Subhanahu wa taala,
paling tidak menjelang akhir hayatnya, mungkin sebab corona ini dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sebab keselamatan mereka di akhirat kelak. Wallahu taala alam, ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Ini mohon maaf karena belum terbiasa seperti ini, agak sedikit kaku, ya kan? Belum terbiasa, ini baru sekali. Ini via Zoom, walaupun ada ikhwan dari Saudi memperingatkan pada saya bahwa katanya dari Zoom meeting ini hati-hati, ada peringatan dari kampus salah satu universitas di Riyadh telah meneliti Zoom ini bisa mencuri data kita. Tadi pagi disampaikan ke saya setelah saya share, ya kan, player dari kajian ini, dan beliau kasih masukan saya, ya kan, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh kampus yang di Riyadh itu. Saya tidak tahu pasti seperti apa, yang jelas katanya data kita bisa dicuri melalui aplikasi ini. Wallahu taala alam. Ini barangkali Pak Jadmiko, saya serahkan pada moderator. Wallahu taala alam. Kalau ada pertanyaan kan silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustaz. Kepada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, silakan saja langsung satu persatu. Fadhol, silakan. Wah, Ustadz. Enak. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini Mas Bobi Ustadz. Silakan. Ya. Pertanyaannya satu Ustadz, tapi yang dua mau klarifikasi sedikit Ustadz, boleh ya? Ya silakan. Yang tentang ini, pertama video ada salah satu presiden minta diruqyah itu. Ana tadi buru-buru Google gitu, penasaran kan. Sepertinya itu dicocok logi gitu, hoax bahwa tahun 2017 itu beliau mengalami ada musibah lah di negaranya, kemudian beliau berkumpul sama pemuka agama Nasrani untuk berdoa bersama. Tapi kalau dari doanya itu doa Islam? Ada suaranya Ustaz ya? Soalnya yang Anda baca ada suaranya, fotonya diambil, kalau suaranya Anda belum lihat sih. Enggak, itu video. Oh, video ya. Dia lagi duduk dikerubungi orang-orang gitu nggak? Iya, dia orang Islam yang saya lihat dari sekitarnya itu. Oh, ya. Allahu a'lam Ustaz. Mungkin nanti dicek, Ana bisa cek lagi. Iya, tadi saya nggak sebutkan, takut salah sebetulnya. Gitu. Nggak apa-apa Ustaz. Iya. Dari informasi dari grup, ya kan, dan mereka juga selektif biasanya. Maka saya angkat. Terus yang kedua Ustaz, tentang pencurian data dari Zoom. Kemarin kami juga ngadakan kajian seperti ini dan itu sempat jadi concern gitu. Jadi perhatian kami. Akhirnya kami cari tahu gitu, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa CEO-nya Zoom asal Amerika ya, keturunan Cina. Itu memang mengatakan Zoom ini lagi kaget ya, mereka gagap. Sebelum COVID ini pengguna mereka maksimal sehari itu 10 juta. Nah, semenjak orang-orang di rumah, tiba-tiba terjadi lonjakan dalam beberapa malam, maksimal sehari bisa 200 juta pengguna sekarang rutin. Jadi 20 kali lipat peningkatan penggunanya. Dan memang sebelumnya mereka nggak bersiap dengan isu-isu keamanan gitu Ustaz. Maka sekarang memang sedang mereka perbaiki dengan secepat mungkin. Insya Allah yang Ana baca sih selama sudah di password, kemudian orang-orang sudah yang dimasukin ke grup itu selektif, memang anggotanya aja, insya Allah aman. Karena yang pertama kali jadi muncul masalah itu ada orang tidak diundang tiba-tiba masuk, terus dia mengambil alih ruangan gitu, dia rekam-rekam dan sebagainya gitu Ustaz. Insya Allah sekarang mungkin sudah lebih baik. Nah kalau pertanyaannya Ustaz,
mengenai memohon kematian tadi, sebetulnya apakah sama sekali tidak ada pengecualian ya? Karena pernah mendengar gitu beberapa riwayat dari para salaf ada yang Ya. meminta kematian dalam kondisi tertentu gitu. Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Jadi gini, jadi Rasulullah SAW pernah mengatakan itu dan juga pernah berkata kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib ketika sakit pada saat itu, jika beliau minta mendoakan kematian kan begitu. Rasulullah kemudian melarang beliau, dan kalau kemudian kita harus melakukan, maka yang doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita itu, kalau misalkan kematian ini baik buat kita, wafatkan kan begitu. Tapi kalau misalkan kehidupan ini baik bagi kita, ya hidupkan. Itu doanya seperti itu. Masya Allah. Artinya kalau kita minta doa misalnya, ya Allah tolong matikan saya tidak sanggup menahan musibah ini, beban bertambah dan sudah tidak boleh seperti itu. Tapi yang bisa kita lakukan, ya Allah, kalau misalkan hidup ini baik untukku, panjangkan usia saya atau hidupkan saya. Kalau misalkan wafat itu yang terbaik untuk saya, wafatkan saya dalam keadaan Fatimah, boleh kita minta seperti itu. Tapi yang dilarang oleh Rasulullah SAW tadi itu adalah kita berdoa minta kematian, ya karena misalkan kita tidak kuat dengan musibah yang menimpa kita, misalnya kita segera dimatikan. Kan ada orang, ya Allah, kenapa saya minta tidak dimatikan saja, saya dikasih musibah begini, kan ada orang begitu. Ya, Ustaz. Ya, itu tidak boleh. Itu yang saya maksud, Allah Ta'ala. Silakan. Masih ada yang lain? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tono Pak. Alhamdulillah. Pak. Ini ada kritikan ini dari sebelah ini. Silakan. Dia menyampaikan kalau ke pasar bolak-balik, nah, diajak ke masjid kok nggak mau. Nah, ini gimana nih jawabnya Pak Ustadz? Pak Ustadz sendiri sekarang dia masjid ini ya? Atau di rumah? Gimana tuh Pak? Ya, saya ini posisinya di dalam masjid saya. Saya nemenin beberapa santri yang tidak pulang. Jadi santri kita diliburkan. Kecuali yang dari luar Bogor ya. Karena memang sunnahnya Rasulullah SAW itu mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, apabila kita mendengar ya satu wabah gitu kan, di satu negeri atau tahun satu negeri, maka kita tidak boleh mendatanginya. Kalau kita berada di dalamnya, kita tidak boleh keluar darinya. Berangkat dari sini, saya tidak pulang ke Kalimantan, kan begitu. Ya, santri-santri juga kemudian tidak boleh keluar dari tempat ini. Nah, sehingga kemudian kita, karena memang asrama, termasuk rumah saya juga dekat dengan masjid, ya saya ke masjid. Tapi khusus buat kita aja, jadi jamaah dari luar nggak boleh masuk. Seperti itu. Karena kemarin kita masih buka seperti itu dan kemudian dihimbau dari pihak kelurahan, tembusannya kecamatan, juga kemudian dari MUI, ya untuk kemaslahatan akhirnya kemudian kita tutup seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Nah, kemudian misalkan berkaitan dengan pertanyaan tadi bahwa ke pasar masih dibuka, sementara kemudian ke masjid tidak ya? Halo? Halo? Ya. Nah, jadi untuk menjawab subat semacam ini kita begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan ketika terjadi misalkan hujan lebat pada saat itu, yang merintahkan sahabat dalam hal ini Bilal bin Rabah itu untuk merintahkan para sahabat itu sholat di rumah mereka kan, seperti itu. Ini hanya kalau kata Syekh Ar-Ruhaili, ya kalau kemudian hujan yang lebat saja gitu kan, kita disuruh disolat di rumah, apalagi seperti wabah yang masya Allah yang sama-sama kita ketahui seperti ini. Itu yang menjadi salah satu menjadi sebab kenapa kemudian kita tidak ke masjid. Bukan berarti tidak boleh ke masjidnya kan begitu. Khawatir menjadi sebab penularan. Ya kan, sebab penularan. Nah, kemudian kenapa kemudian kita ke pasar? Itu kan tidak setiap hari ke pasar. Kalau ke masjid, kalau misalnya diharuskan ke masjid, berarti kan 5 waktu dalam sehari semalam kan begitu. Kalau ke pasar mungkin seminggu sekali kita bisa. Atau bahkan bisa sebulan sekali. Seperti itu. Dua hal yang berbeda, Pak. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala ya kan segera mencabut musibah ini dari negeri kita dan dari seluruh dunia khususnya. Dan kita bersabar menghadapinya. Dan ini adalah zaman fitnah. Sebaiknya kita menahan diri untuk tidak gampang kemudian menyalahkan orang lain karena ini kondisi ini masalah fikih ya, masalah fikih dan sebaiknya kemudian kita keep saja seperti itu. Tapi kalau kemudian misalkan bukan tidak boleh ke masjid, kalau misalkan ada alat ya seperti yang umum sekarang saya lihat itu kan ada di misalkan bisa disterilkan orang itu masuk ke masjid, silahkan saja. Kemudian juga ada misalkan cairan yang bisa menghilangkan bakteri yang ada di masjid disemprot setiap hari. Silakan, enggak ada ke masjid, enggak ada larangan ke masjid. Ya kan? Dilarang itu hanya dikhawatirkan kerumunan itu sebab cepatnya penularan dari Covid itu. Saya ambil contoh kasus misalkan di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah pernah mengatakan, "Firra minal majdum, firaraka minal asad." Larilah engkau dari orang yang kena kusta itu seperti kau lari dari singa, dari kejaran singa. Sementara di sisi lain Rasulullah SAW pernah makan bersama orang yang kena kusta, makan berdua. Ini termasuk hadis mukhtalaf, yaitu dua hadis sahih makbul yang bertentangan makna secara zahir. Pertama di sisi lain Rasulullah melarang kita, disuruh kita menjauh dari orang yang kena kusta. Sementara beliau sendiri makan bersama orang yang kena kusta. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk mendekat dengan majdum, orang yang terkena kusta itu adalah karena umumnya seringnya berinteraksi dengan orang itu menyebabkan cepatnya penularan. Ya kan? Umumnya itu sebab tertularnya orang kusta itu kenapa? Karena bergaul dengan orang yang kena kusta. Sementara Rasulullah kemudian kenapa makan dengan orang yang kena kusta? Untuk membantah keyakinan orang jahiliyah, ya kan? Di mana mereka meyakini bahwa kusta itu bisa menular dengan sendirinya tanpa takdir Allah. Rasulullah ingin membuktikan kalau Allah tidak mentakdirkan, ya kan, bahwa kusta itu dengan sendirinya, tidak dengan sendirinya dia bisa menular. Di situ ada campur tangan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah makan dan kalau Rasulullah tidak tertular. Ya kan? Ini membantah keyakinan orang-orang jahiliyah yang meyakini itu. Tetapi kemudian kita pahami bahwa apa yang dikatakan Rasulullah SAW kita diperintahkan untuk menjauh karena umumnya dan mayoritas orang yang tertular itu adalah karena bergaul dengan kena kusta itu. Nah, berkait dengan COVID ini, misalkan karena sebagaimana yang kita tahu bahwa ketika kita berada di dalam perkumpulan, ya kan, karena itu yang umumnya menyebabkan kemudian kita terjadi tertular dengan COVID ini, maka kita hindari. Andai kata kemudian bisa kita hindari dengan cara lain, misalkan kita meyakini bahwa kita tidak akan kena, ini tidak masalah sebenarnya. Ini kan buktikan bahwa COVID ini tidak akan menimpa kita kecuali dengan takdir Allah misalkan. Bisa juga seperti itu. Dengan melakukan mengambil asbab, cuci tangan, wudu, mandi, bersihkan, ya kan, disterilkan masjidnya, bisa saja seperti itu, tidak masalah sebenarnya. Wallahu ta'ala alam. Ini barangkali komentar saya terhadap pernyataan orang yang tadi masjid tutup kemudian ke pasar rajin. Wallahu ta'ala alam. Masih ada? Boleh tanya Ustadz? Silakan. Ini dengan Yusuf yang di An-Nahl Ustadz Cawang. Baik, betul, Masya Allah. Terkait dengan udah keluar himbauan dari Kemenak ya Ustadz bahwa untuk Lebaran, Ramadan, Idul Fitri itu seperti itu Ustadz. Kira-kira sikap kita sebagai Muslim gimana ya Ustadz ya? Karena kita juga Ramadan itu kan bulan-bulan di mana masjid penuh ya. Sekarang di kondisi seperti itu gimana Ustadz sebaiknya kita ini ya? Baik, kita harus pertama kita melihat dari berbagai macam sisi ya. Yang harus kita lihat bahwa himbauan itu kan tidak berlaku umum. Dan himbauan ini tidak ada sanksinya otomatis. Nah, kalau misalkan
wilayah-wilayah yang ditetapkan zona merah misalkan. Katakanlah seperti Jakarta, atau kemudian seperti Cibinong tempat kita tinggal, atau kemudian Depok, Kota Bogor, ya kan? Jadi mana penularannya mungkin lebih cepat dibanding wilayah lain, maka kemudian himbauan ini barangkali kita bisa pertimbangkan. Tapi kalau kemudian orang-orang yang di Kalimantan, di Papua, yang jarak rumah misalkan 1 kilo 1 rumah gitu kan, mereka jarang ke pasar, mungkin sebulan sekali ke pasar, di sana ada masjid, bagi mereka tidak berlaku himbauan ini. Ya kan? Tidak berlaku himbauan ini. Atau wilayah-wilayah barangkali ada wilayah-wilayah yang aman misalkan daerah Sumatera atau bagian dari Kalimantan. Jadi Kalimantan Tengah saja saya baru 2 orang yang kena gitu kan. Yang positif itu, saya dapatkan informasinya. Dari sekian juta yang ada di sana gitu. Barangkali untuk wilayah-wilayah seperti ini tidak masalah. Jadi kita pahami larangan itu, jangan dipahami larangan menyeluruh. Lihat apa sebab larangan itu kan supaya tidak tertular. Nah kalau wilayah itu tidak ada yang kena, tidak ada orang kemudian yang warawiri ke kota atau kemudian ke Jakarta dan seterusnya, atau tidak keluar atau tidak pulang dari wilayah yang zona merah tadi, ya maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak sholat di masjid, termasuk Jumat. Apalagi dan kemudian sholat Idul Fitri. Jadi jangan dipahami pernyataan itu general seluruh Indonesia, tidak. Saya kira keliru kalau kemudian kita mengeneralisir himbauan ini. Seperti itu. Sebab kaidah usul mengatakan al-hukmu yaduru ma'adillati wujudan wa adaman. Hukum dan illah itu ya kan berjalan seiring ada dan tiadanya. Ya kan? Adanya larangan itu karena dikhawatirkan ada penularan. Ya, kalau penularannya nggak ada, berarti hukum juga nggak ada di situ. Seperti itu. Allahu ta'ala alam. Berarti itu kayak saya belum baca secara detail sih imbuannya. Katanya sholat Idul Fitri di rumah. Padahal setahu saya, Afwan kalau salah ya Ustaz, bahwa sholat Idul Fitri kan adalah salah satu syiar kita dengan dilakukan bersama-sama di lapangan. Jadi kalau sepengetahuan saya berarti tidak ada sholat Idul Fitri berarti Ustaz yang daerah-daerah merah itu. Iya, jadi gini, kalau saya kira himbauan itu, ya karena beliau mohon maaf ya, menteri kita ini kan orang nggak ngerti, ya pemahaman agamanya masih perlu diperdalam, kira-kira seperti itu gitu kan. Tapi saya kira dia ada timnya, tapi terlalu gegabah lah kemudian, siapa tahu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat penyakit ini sebelum Ramadan, kita nggak tahu. Maka mestinya terlalu dini mengambil himbauan itu. Gitu. Kalau misalkan qadarullah diangkat di akhir Sya'ban, atau pertengahan Sya'ban bisa Allah angkat kemudian nggak ada orang kemudian yang kena COVID sembuh dan seterusnya, himbauan itu nggak berlaku. Saya kira terlalu dini beliau menyampaikan itu. Mestinya harus andai kata misalkan COVID tetap dikatakan masih rawan dan seterusnya, maka himbauan ini mestinya catatan begitu mesti. Ya, karena himbauan ini tentu di bawah wahyu lah katakan gitu. Jadi kita memahaminya harus detail, Pak. Jangan parsial. Saya sendiri tidak baca detailnya gitu ya. Saya himbauan dapat, bahkan ada kritikan juga dari Ikhwan terkait dengan himbauan ini gitu. Dan dia tidak punya kekuatan hukum karena tidak punya sanksi. Tidak ada sanksinya, hanya bahasa himbauan. Tapi ya di kita apa saja bisa terjadi kan. Bisa menjadi penutupan masjid dan segala macam, atau kemudian dipaksakan. Ya inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya kan menjadikan ini sebatas musibah, tidak dijadikan oleh orang-orang itu sebagai kendaraan politik, tidak dipolitisir lah dalam mencoba. Wallahu taala. Syukran Ustaz. Afwan. Bismillah. Ustaz mau tanya lagi? Silakan. Terkait riwayat yang Nabi makan dengan orang yang kena kusta. Itu boleh dibawakan Ustaz? Baru mendengar soalnya. Mau anak catat. Boleh dibawakan riwayatnya, mungkin bunyi riwayatnya dan riwayat siapa gitu. Baik, kalau sekarang saya lupa. Saya dapat ini informasi ketika saya mengambil pelajaran materi Mukhtalaf al-Hadis ketika di Mekah dulu. Kalau antum mau nanti saya bisa bawakan
Antum minta nomor HP saya ke Pak Jadmiko, nanti saya akan bawakan kedua hadis itu. Insyaallah, Ustaz. Seperti itu. Satu lagi, Ustaz. Kalau ada, tadi kan syubhatnya tentang ke pasar aja boleh gitu, masa ke masjid nggak boleh. Nah, kalau ini syubhatnya mungkin, udahlah, kita kan orang beriman, kita tawakal aja sama Allah gitu loh. Yang tawakal pasti ditolong sama Allah gitu. Nggak usah takut ke masjid gitu. Nah, jadi mengenai tawakal ini sebetulnya batasannya sampai mana, Ustaz ya? Gini, tawakal itu setelah habis akal. Kalau istilah saya tawakal setelah habis akal begini. Rasulullah SAW, kadang ada orang memahami tawakal ini keliru. Ya seperti mohon maaf sebagian tasawuf misalkan dia tidak bekerja, tawakal kepada Allah, kalau Allah memberikan rezeki, Allah kasihkan rezeki, kan begitu. Itu tidak benar. Ini paham Jabariyah semacam ini. Ya kan? Saya kasih tahu bahwa Rasulullah SAW itu pernah menegur seorang sahabat yang turun dari ontanya pada saat itu di dekat Masjid Nabawi. Lalu kemudian setelah beliau turun, sahabat ini, lalu kemudian Rasulullah suruh mengikat ontanya. Dia mengatakan saya bertawakal kepada Allah. Dia tidak mengikat ontanya. Apa kata Rasulullah? Ikilha summa tawakkal. Ikat dulu oleh kamu, baru bertawakal. Artinya setelah diikat kalau lepas, ya memang udah takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya disuruh ambil sebab supaya onta itu tidak lari, diikat tadi. Artinya dalam hal ini, ya kan, kita setelah berikhtiar, misalkan begini, kita pergi ke masjid nih, misalkan ya, kita pergi ke masjid, kita setelkan masjid itu, ya kan, kerjasama dengan RT dan seterusnya, misalkan, kemudian kita siapkan apa namanya antibakteri, kemudian kita siapkan alat apa namanya yang bisa membersihkan bakteri dari tubuh itu, misalkan, seperti ini bagian dari sebab. Lalu kemudian setelah itu kita tawakal. Itu boleh. Tapi kalau kemudian kita tidak mengambil sebab, ya kan, sebab terhindarnya kita terhindarnya kita dari COVID ini, lalu kita tawakal misalkan, udah tawakal aja, itu tidak boleh. Sebab Rasulullah SAW saja, orang yang imannya luar biasa, ya kan, beliau memerintahkan kita untuk berobat, ya kan, Rasulullah memerintahkan kita untuk berobat. Bahkan ada hadis Rasulullah mengatakan dawu mardakum bisadaqah. Ini hadis hasan dengan secara parsial, ini hadis dhaif, secara apa namanya keseluruhan saling menguatkan sehingga dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah mengatakan dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang yang sakit antara kalian dengan sedekah. Rasul tidak mengatakan yang sakit antara kalian udah suruh tawakal aja, enggak begitu. Ya kan? Dan orang yang tanpa mengambil sebab itu adalah ya punya paham Jabariyah, terpapar pemahaman Jabariyah. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, jazakallah khairan. Wa'alaikum. Masih ada? Cukup, Pak. Pak Jad. Iya, Ustaz. Saya kira cukup, Ustaz. Silakan ditutup. Baik, ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini, intinya bahwa kita jadikan musibah ini adalah sebagai rahmatan bagi kita, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, dan kita bersabar, ya kan? Agar kemudian musibah menjadi rahmat bagi kita, pastikan kemudian kita tingkatkan kualitas takwa dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.